sekalian yang saya cintai, topik saya mungkin sederhana, yaitu never stop to learn. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena saya secara pribadi itu dari tidak apa-apa, dan mungkin masih tidak apa-apa juga. Cuma minimal saya akan sharing experience, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu harus bersikap seperti tadi, kita adalah harus menjadi mahasiswa unggul, outputnya adalah unggul. Tapi how to-nya itu bagaimana caranya? Sudah dijelaskan sebenarnya tadi. Mungkin saya akan mereview dengan cara pandang yang berbeda. Jadi di sini saya sengaja kasih foto saya mengangkat salju, karena saya dulu penasaran ketika umur 20 tahun, ketika saya pertama kali menginjak benua Amerika, itu usia saya 20 tahun, tahun 96-97, diseleksi secara terbuka di zamannya Soeharto, saya masih mahasiswa seperti kalian. 96-97 saya ke sana, tapi saya penasaran, tidak pernah mengangkat salju. Akhirnya 2008-2009 saya berangkat lagi menjadi project supervisor di Kanada, saya angkat saljunya. Nah, akhirnya itulah mimpi saya yang kedua. Yang ketiga kali saya datang lagi ke Kanada, ke Amerika, dan itu menjadi ketua delegasi. Jadi pertama sebagai peserta, kedua saya berangkat sebagai supervisor, ketiga saya sebagai delegasi atau birokrat. So, ini adalah sebuah rintisan atau perjalanan yang luar biasa. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Saya sebenarnya sama seperti adik-adik semua. Saya adalah anak jurusan pendidikan FKIP Universitas Lampung dari D3, angkatan terakhir. Izin Pak Rektor dan Ibu Melia, saya angkatan terakhir. Jadi waktu itu ketika saya tamat D3, langsung ikut seleksi mewakili provinsi untuk berangkat ke Kanada, diseleksi secara ketat, dikasih training secara ketat, dan gelar saya adalah SPD, Sarjana Pendidikan. Jadi adik-adik juga, Sarjana Pendidikan itu bukan berarti, maaf, wajib ya menjadi guru, profesi sebagai guru, nanti sebagai kepala sekolah, tapi ternyata profesi itu, maaf, tidak hanya itu, kita bisa mendapatkan ke profesi yang lainnya juga. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Ibu Melia, Pak Bukman, dan Bu Desi, ada hard skill, ada soft skill-nya. Nah, seperti apa itu soft skill-nya? Soft skill itu bukan daging kikil atau soft kikil, tapi itu ternyata sebuah skill. Soft skill itu lebih kepada kerjasama, kemudian saling untuk mendapatkan hubungan dengan orang lain. Oke. Nah, ini where have you been? To be honest with you, actually my first skill that I have is English. Jadi skill pertama saya yang saya dapat itu adalah bahasa Inggris. I never have a dream. Saya dulu tidak pernah punya mimpi, adik-adik sekalian. Saya tidak pernah punya mimpi seusia kalian, seusia 19 tahun, 20 tahun itu bisa menginjak benua Amerika, kemudian bisa gratis, bisa dibiayai, dan macam-macam. Tapi akhirnya sekarang saya bertanya kepada adik-adik sekalian. Have you been itu artinya kamu sudah kemana saja? Jadi datanya adalah setelah saya lihat, ini tertutup ya, bahwa kita itu ada 195 negara di dunia. Dari 195 negara di dunia itu, biasanya kita kan lahirnya di Indonesia, besarnya di Indonesia, akhirnya berakhirnya juga di Indonesia. Tapi kalau adik-adik ini, yang pemuda-pemuda ini, saya masih pemuda karena saya di Kemenpora, ini punya kemampuan yang luar biasa, memiliki kapasitas dan peluang yang luar biasa. Jadi, lihatlah negara 195 ini. Adik-adik mau kemana? Mau semuanya? Pergi diduduki atau didatangi, atau 50%-nya, atau mau 25%-nya, atau mau 10%-nya, atau tidak mau sama sekali? Karena saya ini tidak bisa interaktif, cuma saya yakin, pasti adik-adik semuanya pada ingin pergi ke semua 5 benua ini. Dan ternyata, di benua Afrika itu ada 54 negaranya. Di Asia, 48 negaranya. Di Eropa, ada 44 negara. Amerika Latin Karibia 33. Oseania ada 14 negara. Amerika Utara 2 negara. Alhamdulillah saya semua benua itu sudah. Tapi masih bercita-cita kalau dikasih usia panjang oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin melengkapi sampai kalau bisa ya 100 negara. Sekarang 54 negara lebih. Selama hidup ya. Jadi ini semangat kita. Karena kita kan boleh mimpi. Ada punya mimpi, saya juga punya mimpi. Nah, bagaimana kita bisa ke sana? Itu ada kata how to-nya. Dan bayangkan, sementara itu bahwa penduduk dunia ini ada 7,7 miliar. Dan setiap detiknya, itu ya lahirnya, setelah 8 detik lahir satu. Setiap 10 detik mati satu. Jadi ternyata dunia itu luas, dunia itu berputar, dan kita adalah bagian dari dunia ini. Sehingga kita adalah part of the citizen of the world. Tadi Pak Bukman sudah mengatakan bahwa revolusi industri Zero 5.0 itu memang luar biasa. Pak Bukman memberikan gambaran bahwa masa depan itu tantangannya luar biasa. Jika kita bisa menaklukkan tantangan itu, maka kita akan bisa sukses. Jika kita tidak bisa menaklukkan, ya mungkin kita akan tetap saja statis ya. Jadi sebagai mahasiswa, saya yakin adik-adik punya mimpi itu.
Saya sengaja memberikan peta ini bahwa dunia itu luas, kita punya rencana, insya Allah nanti Allah lah yang akan mengizinkan rencana kita. Dan ini saya kasih tanda pakai kaca pembesar, itu adalah salah satu benua di Amerika, kecil sekali, namanya negara Kanada, namanya Vancouver, dan saya sudah merasa itu adalah seperti kampung halaman kedua saya. Kenapa? Karena sampai sekarang saya masih punya orang tua angkat, masih punya kakek, masih punya teman-teman di sana. Dan itu bagian dari motivasi bahwa kita harus berpikir global, tapi kita harus bertindak secara lokal. We have to think globally, but we have to think globally, act locally. Oke. Next, saya ini mohon izin, cuma hanya sedikit kasih motivasi ini, Pak Bukman, Ibu Malia. Ya ini mungkin beberapa negara, dari sekian negara itu saya highlight. Yang pertama kali saya ke Jepang, yang paling amazing, ini ada saya foto dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dia menjadi Perdana Menteri sekian periode, dan saya menjadi ketua delegasi Indonesia dari 10 negara, kemudian kemarin 2017 di Kanada, ke India, nonton bola di Inggris, mungkin ada punya mimpi ya, di situ ada nonton bola di Manchester, namanya Old Trafford Stadium, waduh, luar biasa, harus ke sana, nonton bola live gitu kan, beberapa tiket harganya murah, karena saya tidak bisa beli tiket yang di belakang, akhirnya harus beli yang di depan, karena di belakang itu harganya cuma 350.000, tapi pesannya 3 bulan kemudian. Nonton yang di depan ternyata 1,6 juta, ya kita bayar saja. Kapan lagi kalau tidak mau nonton bola favorit saya Manchester United. Kemudian inilah foto-foto di Inggris, di London, adik-adik semuanya bisa ke sana. Saya sengaja kasih mimpi ini, Pak Rektor, biar adik-adik semuanya bisa tanamkan bahwa sarjana pendidikan itu bisa pergi kemana-mana dan bisa juga menjadi pemimpin organisasi, bisa jadi birokrat dan lain-lain. Dan ini juga foto-foto sengaja saya berikan, ada Ketua MPR, ada Pak Kasat, dan semua adalah mitra-mitra strategisnya Kemenpora, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat organisasi. Oke, bagaimana adik-adik bisa pergi keluar tadi? Semua tadi sudah disampaikan oleh Mat materi selanjutnya. Saya hanya memberikan sedikit highlight saja. How to-nya, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Ada beberapa karakter, kata sifat yang saya sebutnya dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah 1, optimistic. Selalu optimis ya dengan masa depan, tidak peduli seberat apapun tantangannya yang dihadapi. Kalau tadi Bu Dr. Desi bilang ada adversity quotient, kita harus bisa memiliki, Pak Sarwani juga mengatakan itu. Saya merujuk itu sebagai variabel saya dalam penelitian. Adversity quotient, ketahan malangan. Kita harus optimis. Yang kedua, be responsible, bertanggung jawab. Yang ketiga, never complain, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh ini saya belajar dari budayanya orang-orang Kanada. Kalau kamu sudah terjadi, ya sudah, pikirkanlah masa depan. Jangan pernah komplain. Mengeluh merupakan sikap orang yang lemah dan mudah menyerah, selalu menyalahkan keadaan, tidak akan membuat kita sukses. Dan yang terpenting, tadi juga ada di materi sebelumnya adalah kreatif. Tantangan yang besar tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa, tapi harus dengan cara-cara yang luar biasa. Ini bahasanya Pak Jokowi, cara-cara yang luar biasa, extraordinary. Jadi kalau adik-adik itu seperti hanya biasa-biasa saja, saya selalu mengibaratkan leadership itu seperti gunung. Kalau kita menjadi orang yang luar biasa, kita ada di puncak gunung. Kita menjadi orang biasa, kita ada di kaki gunung. Menjadi pemimpin itu harus bisa menggapai puncak yang tertinggi. Nah, orang-orang yang biasa itu ada di kaki gunungnya. Katakanlah, maaf ngomong, misalnya ada 1.000 orang, ya orang-orang yang biasanya mungkin ada sekitar 700 orang di kaki gunung. Yang di punggung gunung itu mungkin cuma 20%-nya. Nah, yang di puncak itu paling puncak hanya 1. Tapi yang di atasnya sekali, mungkin itu ada 10%. So, how to make a success, saya pikir adik-adik itu jangan pernah berhenti. Orang yang bisa mencapai tujuannya adalah yang tidak pernah berhenti mendaki, dia terus mendaki, dia terus mendaki. Kalau dia tidak mau mendaki, itu adalah adik-adik termasuk orang yang tidak mau bergerak. Kalau dia mau terus mendaki, capek, di tengah dia istirahat sebentar, akhirnya tujuannya juga tidak selesai-selesai. Tapi kalau yang terus mendaki, sampai kepada tujuan, dan ketika dia ada permasalahan, maka dia bisa menyelesaikannya. Dan mungkin ada teknik-teknik penyelesaiannya di dalam adversity quotient atau ketahan malangan. Next, kita harus tadi yang kreatif ya, tantangannya saya ulangi lagi, dengan cara-cara yang luar biasa, kemudian harus adaptif. Jadi perubahan zaman ini sangat luar biasa. Saya dulu tahun 96 itu usia 20 tahun, hobi saya adalah tentu melihat sesuatu yang berbeda, tetapi berhubungan dengan orang tua saya dari Kanada itu ke Indonesia itu kalau nulis surat 40 hari baru sampai. Tapi di zaman sekarang dengan email, mungkin juga di zaman dulu ketika setelah tahun 98 sudah ada email 1 detik semua sudah keluar. Nah, perubahan zaman yang begitu cepat menurut orang untuk terus dapat menyesuaikan diri dan mengikuti tuntutan zaman. Jadi adik-adik itu harus melihat apa yang akan menjadi perubahan. Nah,
Yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita never stop to learn. Itu topiknya saya. Tidak, jangan pernah never stop to learn. Jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, kita akan termakan dengan zaman. Tadi Pak Rektor bilang juga bahwa PGRI ini sudah cyber campus dan semuanya sudah menggunakan IT dan lain-lain. Sehingga ini semua adik-adik tinggal menyesuaikan dengan by system tadi. Dan saya yakin adik-adik bisa semua, sehingga dengan apakah daring, apakah luring, dan untuk mencari hal-hal yang baru. Next, never give up, jangan pernah menyerah, pantang menyerah, selalu dapat bangkit kembali jika mengalami kegagalan, mengambil pelajaran dari kegagalan yang dialami. Jadi terus semangat. Dan terakhir adalah never stop to learn, hidup ini adalah proses belajar. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, belajar terus baik secara formal maupun informal. Kalau saya mengatakannya, adik-adik di kampus ini adalah belajar formal. Tapi yang terpenting juga soft skill tadi, belajar-belajar informal. Aktif di organisasi, berteman di dalam kampus dan di luar kampus. Menjadi pengurus organisasi, menjadi pengurus senat, wah itu luar biasa. Saya mendapat ilmu dengan menjadi pengurus ketua senat, sehingga di situ ada HMI, di situ ada PMII, di situ ada mahasiswa PGRI, macam-macam. Itu harus diikuti menurut saya. Karena bagaimanapun juga, mahasiswa itu bukan hanya mampu secara hard skill, dia bagus nilainya, tapi dia juga harus memiliki kemampuan soft skill. Alhamdulillah saya dulu pernah menjadi mahasiswa berprestasi, juara se-Universitas Lampung, dan pergi menemui presiden, dapat beasiswa, itu karena saya aktif di organisasi. Kalau kita hanya aktif di kampus saja, dengan nilai baik, mungkin itu tidak cukup. So, itu tadi intinya adalah kita harus beda dari yang lain. Have to be creative. Ini adalah sifat-sifat karakter yang harus dimiliki. Kalau sudah memiliki karakter ini, poinnya adalah adik-adik nanti akan menjadi orang yang terdepan atau orang yang unggul. So, di situ Mark Zuckerberg mengatakan, the biggest risk is not taking any risk. Jadi risiko terbesar itu ketika kita tidak mengambil risiko. Jadi no risk, no gain. Kalau kita pengen unggul, maka kita harus berani ambil risiko. Ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, itu pasti ada risikonya. Ini pasti ada risikonya. Let's make a plan. Do the plan and evaluate the plan and can be success. Next, kembali kepada adik-adik semua. Saya cek di sini tadi yang hadir lebih dari 500 ya. Berarti saya berbicara di depan 500 plus dengan panitia, mungkin hampir 600. So, campus life. Ketika sudah di dunia mengerucut, adik-adik sekarang ada di dunia kampus. Saya cek di Google, berapa sih jumlah kampus itu di dunia? Ternyata paling sedikit ada 25.000 kampus di seluruh dunia. Ternyata di Indonesia itu ada berapa kampusnya? 2.694 kampus, termasuk universitas yang kita cintai, Universitas PGRI Palembang, yang selalu melaju dengan mutu. Nah, adik-adik sekarang ada di kampus. Sangat mungkin sekali sekarang ada di kampus Universitas PGRI Palembang, nanti S2-nya bisa di Cambridge University, bisa di Canada University, atau nanti bisa di Singapura, bisa di Malaysia. Itu semuanya sangat bisa. Bagaimana caranya? Caranya harus beradaptasi dengan dunia yang ada, harus adaptasi dengan situasi yang ada. Artinya harus berkompetisi. Jika ingin berkompetisi, harus menjadi mahasiswa yang unggul, yang memiliki qualified. Harus bisa bahasa Inggris, harus bisa IT, harus juga punya teman-teman baik di pusat maupun teman-teman yang ada di daerah atau ada di kampus di mana-mana. Menjalin networking, menjalin kemitraan, menjalin kerjasama. Karena survei membuktikan bahwa penelitian juga membuktikan bahwa hard skill itu hanya menyumbang paling hanya 20%. 80%-nya itu ternyata soft skill. Soft skill itu kita sudah punya kemampuan hard skill, oke, tapi sisanya itu adalah kemampuan bagaimana kita berhubungan baik dengan atasan, bawahan, teman kanan, teman kiri. Itu dalam berkarir. Ternyata di dalam kampus juga, saya juga berprinsip sama. Ketika anak-anak yang di kampus itu memiliki hubungan baik dengan dosennya, dengan temannya, dengan teman organisasi, bahkan dia bisa bahasa Inggris, dia bisa berkomunikasi dengan dunia lain itu bukan dunia hantu, tapi dengan negara-negara lain, itu saya yakin adik-adik akan memiliki potensi untuk bisa berangkat. Dan alumni PGRI itu luar biasa, saya lihat wah, ada yang sudah S3 di luar, ada yang sudah S2, bahkan mungkin akan menjadikan adik-adik alumni di PGRI ini menjadi profesor, dan saya yakin itu karena visi misi Pak Rektor dan visi misi Bu Melia yang luar biasa terkait dengan kampus PGRI. Poinnya adalah ketika adik-adik sudah masuk kampus, jangan jumawa. Tugas lain masih banyak. Apa tugasnya? Harus memiliki kualitas. A quality student university. Kalau bahasa Indonesia itu harus unggul. Seperti apa? Kenapa harus unggul? Kita lihat sekarang.
Di situasi yang berbeda, tingkat pengangguran terbuka nasional berpotensi mencapai 10 juta sampai dengan 12 juta orang di tahun 2021. Mungkin ditambah lagi dengan pandemi. Jadi, ketika adik-adik nanti sudah selesai kuliah, bukan berarti selesai permasalahan. Pekerjaan masih mungkin akan berkompetisi lagi. Dan untuk saat ini kita ketahui bahwa saya sendiri di Jakarta sering bahwa di Jakarta sudah banyak sekali mal-mal tutup, kos-kosan juga tutup, akhirnya berdampak terhadap ekonomi dan banyak kampus-kampus kecil yang sudah susah. Kalau kampus PGRI, alhamdulillah, saya selalu berdoa supaya selalu sukses. Dan ternyata adik-adik ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang mau kuliah di kampus kita, dan ini adalah kampus terbaik. Saya yakin dipimpin oleh Pak Rektor, Pak Bukman, kemudian dengan Bu Haja, dengan Bu Desi dan jajarannya, FKIP khususnya saya yakin akan menjadi adik-adik menjadi orang-orang yang saya yakin bisa lebih baik dari sebelumnya. So, ketika sudah masuk kampus, sudah kuliah beberapa semester, ingat ya, jadilah yang berkualitas agar tidak menjadi pengangguran. Next, ini sebenarnya saya tidak mau tulis gitu loh, pengalaman masa lalu. Ini konyol sebenarnya. Cuma saya hanya ingin membandingkan dengan adik-adik, karena saya juga dulu orang kampung. Jadi masa kecil saya itu sama kayak dengan Pak Bukman mungkin, atau mungkin tidak lah. Saya dulu sering jual kerupuk udang pemberi semangat. Ada suatu ketika tidak punya uang, saya jualan kerupuk. Kemudian saya jual kerupuk angin. Jadi sering digodain, sering dikerjain sama orang-orang senior. Saya teriak-teriak, kerupuk angin, saya mau beli deh untuk naikin layang-layang saya, bisa nggak? Gitu. Saya jual rambutan, saya jual balon Batman, jual minyak tanah, pernah jadi permet mobil, ya, walaupun sehari 2 hari. Saya dagang, buka warung, supermarket saya bangkrut karena uangnya dipinjemin, ya kan? Kemudian saya akhirnya sudah bangkrut, saya dipercaya lagi dengan toke saya untuk jualan lagi. Nah, ketika saya belajar, ibu saya orang yang tidak tamat SD, dan dia cuma 1. Kalau saya tanya, saya tidak mengerti, ibu saya bilang, hafalkan, gitu kata dia. Akhirnya, melihat tetangga makan durian, itu sering. Dan saya tidak pernah beli durian, karena tidak punya duit. Makan bakso, bisa makan bakso jika saya sakit. Kalau saya sehat, saya nggak akan pernah bisa makan bakso. Ini masa-masa kecil. Tak mampu membayar uang kursus meskipun 5.000. Jadi kepala sekolah waktu itu, kursuskan saya, siapa yang mau kursus untuk ujian, akhirnya harus bayar 5.000. Tidak ada uang 5.000. Tak mampu beli pensil berwarna. Ini semuanya nyata, tidak ada uangnya. Ibu saya mau lihat harganya, tidak ada uangnya. Menolong ibu cari utangan. Yang ada, mungkin orang tua saya itu dulu susah. Jadi kerjaan saya adalah mencari utangan. Karena ibu saya mungkin zaman kondisi susah waktu itu. Dan kakak-kakak saya yang bandel. Nah, inilah masa lalu saya. Akhirnya, ketika saya bersekolah, dampaknya adalah karena saya berdagang, berjualan, tidak pernah belajar, nilai ujian rata-rata saya itu 24 dari 50. Kalau betul semua 50, saya cepat 24, berarti nilai saya tidak pernah dapat 50, di bawah 5 rata-ratanya. Akhirnya hilang semangat, juang, tidak terima di SMP negeri, itu juga pengalaman saya. Akhirnya karena saya sudah mau tobat, saya ingin belajar, mencari guru yang benar. Ternyata tidak ada guru yang mau mengajari saya yang benar, khususnya bahasa Inggris. Akhirnya saya dibohongi kepala sekolah, masuk sebuah SMP swasta. Kalau kamu, karena sudah terpukul tidak masuk SMP negeri, kalau kamu pengen masuk di SMP ini harus datang jam 6 pagi. Saya datang jam 6 pagi, bawa sapu, kepala sekolahnya datangnya jam 10. Jadi masih kecil itu bagi saya adalah sebuah proses ya. Ya, ini adalah bahasa-bahasa yang harus saya tulis karena untuk memberikan motivasi sama adik-adik bahwa saya dulu seperti itu. Akhirnya saya masuk jurusan bahasa A4, dulu masih ada A4, sekarang tidak ada A4. Saya masuk ke sebuah sekolah negeri karena ibu saya dulu punya aktif di organisasi. Akhirnya saya pindahan dari SMA yang dulu SMA baru yang nilainya rendah pindah ke SMA yang favorit. Akhirnya di sanalah saya mengasah kemampuan saya kelas 2, kelas 3 menjadi juara 1 di bidang bahasa Inggris seprovinsi. Saya diterima, dapat PMDK waktu itu di Undip, tapi sudah dapat PMDK tidak punya uang. Akhirnya saya tidak bisa kuliah di Undip karena ibu saya tidak punya uang untuk ongkos bis. Sakit parah pun saya diam saja karena ibu saya tidak mau kasih tahu. Intinya adalah saya sangat mencintai ibu saya. Dan dengan keadaan apapun akhirnya berjuang. Dan poinnya adalah ketika kita berjuang itu ternyata itulah yang membuat kita menjadi tangguh, yang membuat kita menjadi unggul. Jadi ketika nanti adik-adik pada susah bayar SPP, susah bayar catering, jangan menyerah, terus maju. Karena disitulah letaknya proses pembelajaran tadi. Selalu ada jalan keluar, yakinlah Allah tidak diam jika kita punya semangat dan kita ada dalam kebenaran. Next, ini adalah pengalaman masa kuliah saya. Ketika saya kuliah, ujian PTN mengerjakan kerjaan ujian UPTN hanya mengerjakan kerjaan yang bisa.
Saya nggak bisa matematika saya tinggal. Hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN. Akhirnya saya diterima juga, akhirnya di kampus negeri di Unila, jurusan bahasa Inggris. Akhirnya sambil kuliah itu saya bayar sendiri. Tidak ada biaya. Akhirnya saya jualan mesin ketik, dimarahin karena ternyata kemahalan. Ternyata saya dibohongi sama kawan saya. Kemudian saya jual baju bekas, baju Batam. Kemudian saya di masa kuliah ikut seleksi, perjuangan yang luar biasa yang menjadi catatan bahwa setelah saya berangkat ke Kanada, Amerika, itulah saya mendapatkan ilmu-ilmu karena di sana banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan itu saya mengajar privat bahasa Inggris, gaji pertama saya 150.000. Saya mengajar orang dewasa. Dan juga pesan seorang ada, ya, Bu Elina adalah memberikan pesan, cuma saya tidak bisa ceritakan di sini. Dan waktu itu bayar kos saya 250.000 per bulan, biaya bayar catering 25.000. Setelah itu saya fokus untuk mengajar bahasa Inggris dan kuliah bahasa Inggris. Nah, ini kalau di Kanada, ini pengalaman-pengalamannya nanti mudah-mudahan ada juga biasanya program pertukaran. Kemenpora mengadakan program pertukaran antar negara. Tapi memang itu tidak banyak jatahnya. Per provinsi mungkin hanya 4 atau 5 orang. Bisa ke Kanada, bisa ke Singapura, ke India, dan kemana-mana. Syaratnya bisa bahasa Inggris, TOEFL-nya bagus, dites seleksi per provinsi. Jadi harus berangkat, nanti seleksi bisa berangkat gratis, semuanya tidak bayar. Itu ada di program Kemenpora. Kemudian dulu ketika saya di Kanada itu saya ingat sekali, saya punya supervisor orang bule, orang tua angkat bule, teman-teman saya juga bule, ngomongnya pasti Inggris. Pernah juga ditaksir dengan bule, tapi saya nggak mau waktu itu. Kemudian saya juga tiap hari traveling gratis, tiap hari Sabtu dengan keluarga angkat. Kemudian kerjaannya mencari pakaian bekas yang murah-murah di sana untuk dibawa ke Indonesia. Dan terakhir, nilai pendidikan. Ini saya malu, nggak apa-apa, saya ceritakan saja Pak Rektor. Saya tamat SD itu matematikanya, nilai ujiannya, danemnya 1,67. Tamat SMP, nilai matematikanya 2,5. Cuma kan ke sekolah dulu meskipun nilainya jelek, kita tetap lulus, karena ijazah yang menentukan kelulusan. Tapi saya sangat terpukul, adik-adik semua. Nilai SD saya hancur, nilai SMP saya hancur, itulah yang membuat saya bangkit untuk berhasil di masa SMA. Akhirnya di SMA saya fokus masuk jurusan A4 bahasa Inggris. Disitulah saya terus belajar, setiap hari belajar, never stop learning, never stop to learn. Saya belajar dengan siapa saja. Ada bule, saya kejar, saya ajak bicara. Ada bule, saya ajak nginep di kos-kosan saya. Itu hanya untuk belajar. Dari sanalah inspirasi itu akhirnya ada. Kemudian nilai saya masuk D3, naik IPK-nya 3,08. Saya kuliah S1 di negeri, naik 3,18. Saya kuliah S2 di PDN, naik lagi 3,3. Saya S2 lagi di PGRI, naik 3,5. Saya S3 lagi di UNJ, naik IPK-nya menjadi 3,82. So, poinnya adalah mengalami peningkatan dalam hidup dan terus semangat dalam hidup, karena hidup ini adalah belajar. Adik-adik mungkin nanti sama, berapa IPK-nya, dan saya yakin semuanya sudah memiliki semangat, dan saya doakan semuanya akan semangat. Selanjutnya, inilah jumlah sertifikat yang saya punya, dari Cambridge University Inggris, saya ada, dari Kanada, dari Jepang, dan ini kegunaannya, saya minimal menjadi legenda di keluarga, pernah ketemu Perdana Menteri Jepang, itu adalah sebuah kebanggaan, dan lain-lain semuanya. Jadi narasumber di luar negeri dibayar pakai dolar, nah seperti itulah saat ini kondisinya. Jadi, so poinnya adalah never stop to learn. Nah, akhirnya kalau orang-orang bule, inilah rencana hidupnya. Sama adik-adik sekalian sekarang. Tadi kan sudah banyak mendapat masukan dari narasumber terdahulu. Sekarang action plan. Adik-adik kalau usia masih under 20 years old, itu tugasnya adalah belajar. Be a good student. Learn as much as you can. Belajar, belajar, belajar. Saya ngajar juga di PDN, itu saya suruh mereka kasih semangat untuk belajar. Jika usia 20-30 tahun, pick a boss. Maksudnya carilah mentor. Carilah, tidak harus bapak, tidak harus orang tua. Carilah model. Kalau kalian, misalnya saya, Pak Rektor adalah model saya, karena saya sama-sama PNS. Ya, akhirnya saya tiru gayanya Pak Rektor. Sampai pensiun, setelah pensiun jadi rektor. Mungkin saya juga akan meniru nanti. Itu adalah mentor saya. Pick a boss. Pilihlah atasan, belajar dari orang yang berhasil. Jangan belajar dari orang-orang yang gagal. Karena orang gagal akan menceritakan kegagalannya. Belajar dari orang yang berhasil, orang berhasil akan menceritakan keberhasilannya dan menjadi optimis, ikuti dia. Kita akan menjadi murid, ikuti dia. Ibaratnya dia adalah mursyid kita adalah muridnya. Kalau udah usia 30 sampai 40 tahun, itu ngapain kita? Kita harus bisa bekerja, work for yourself, ya. Must think work for yourself if you want to be entrepreneur. Kalau pengen jadi wirausaha, ya harus punya penghasilan sendiri dengan wirausaha. Don't always think to work for other people. Ini kata si bule bilang, jangan berharap menggantungkan diri dengan orang lain kalau usianya sudah di atas 3 atau 40, 30 sampai 40 tahun. Mau jadi entrepreneur boleh, mau jadi bawahan juga boleh, tapi jangan bergantung kepada orang. Usia 40-50 ini usia saya. Focus on
things. You have found your passion. Focus on things you are really good at. Don't try to jump to the new area because change to fail are big. Usia 40 sampai 50 sudah usia yang safety. Fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Adik-adik juga nanti, kalau sekarang fokusnya masih kuliah ya, usia 20-30 tahun. Ini untuk saya 45-50, 50-60 juga, dan sampai 60 tahun, enjoy with your family. Kalau sudah 50-60, work with younger people. Saya sekarang juga menjadi ketua umum untuk Patria Muda Indonesia. Jadi saya memiliki kader-kader pemuda untuk bisa menjadi pemuda-pemuda unggul. Nah, ini adalah maunya si bule. Kalau maunya saya seperti apa? Ini disebut sebagai life clock ya, jam kehidupan. Nah, ini jam kehidupan saya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu usianya sampai 62 atau 61 meninggal dunia, sekarang ibaratkan bahwa kita umur 20 tahun tuh mau jadi apa, 30 tahun mau jadi apa, 40 tahun mau jadi apa, 15 tahun mau jadi apa, sampai usia 60. Kita harus punya rencana itu adik-adik. Ini inspirasinya ketika saya dulu di Kanada, Amerika, saya disuruh membuat letter to yourself. Buatlah surat untuk dirimu sendiri, saya tulis, saya taruh dalam amplop, yang buka juga saya sendiri. Adik-adik sekarang buat letter to yourself, sekarang tahun 2021, baru masuk kuliah selesai 4 tahun. Tulis, dalam 4 tahun ini, saya mau seperti apa. Dan nanti yang buka adik-adik sendiri, simpan itu. Komitmen terhadap diri sendiri. Jika kita tidak bisa berkomitmen kepada diri sendiri, mungkin kepada orang lain akan lebih sulit. So, poinnya adalah, buatlah rencana kehidupan sampai usia 60 tahun. Dan poin yang di bawahnya adik-adik sekarang sedang kuliah S1 atau mau menyelesaikan S1. Ini foto saya dengan komitmen saya, mikir saya harus menikah sebelum usia 27. Saya harus S2 sebelum usia 23, saya buat seperti itu. Saya harus S3 sebelum saya usia 40. Ya, dan ini adalah contoh-contoh yang saya berikan. Ini undangan, saya diundang sebagai luar negeri sebagai narasumber. Ini nilai yang jelek saya tadi saya simpan juga. Nilai saya rata-rata hanya 5, itu saya simpan. Itu sebagai bukti bahwa kehidupan ini emang penuh dengan kegagalan, penuh dengan tantangan, tapi kita harus bangkit dan semangat. Ini sertifikat dari Kanada, saya tunjukkan sengaja. Next. Nah, ini yang poin terakhir. Ini juga masukan dari Ibu Dekan, dan saya setuju juga dulu. Mungkin Pak Rektor juga mengatakan seperti ini. Jika mutiara, tetaplah kita mutiara. Meski kita di kubangan lumpur. Jangan pernah rendah hati, jangan pernah rendah diri. Yang terpenting itu adalah kualitas diri sendiri. Ya, mau kita ada di kampus A, kampus B, percuma saja. Contoh, saya punya adik. Dia sekolahkan anak-anaknya di kampus yang bagus, tapi dianya tidak baik, tidak bagus, tidak berkembang. Adik-adik itu harus optimis. Ada di Universitas PGRI Palembang. Ini sudah cukup bagus ya. Nah, harusnya adik-adik bisa mengembangkan diri lebih cepat lagi di sini. Jadi, jika tetap mutiara, taruh dalam lumpur, tetaplah mutiara. Be yourself. Next. Selanjutnya ketika adik-adik sudah masuk kampus, saya hanya ingin menekankan bahwa harta itu, kalau kita punya harta, kita yang menjaganya. Kita punya ilmu, kita selalu dijaga oleh ilmu. Ini waktunya adik-adik untuk mencari ilmu. Waktunya untuk belajar. Carilah ilmu sedalam-dalamnya. Bisa juga dengan buku, bisa dengan dosennya, bisa dengan siapa saja. Utamakan ilmu daripada harta. Kalau ilmu itu bisa, harta nanti bisa mengikuti. Kalau adik-adik andalkan harta, maka nanti ketika harta itu hilang, tidak punya ilmu, tidak bisa mendapatkan. Oke, kenapa? Dalam agama saya, khususnya Islam, bahwa tingginya kedudukan ilmu dalam Islam. Orang berilmu diangkat derajatnya. Orang berilmu diberikan kebaikan dunia akhirat. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Jadi, dulu ketika saya pulang dari Kanada, yang sedikit negatifnya saya terlalu sekuler. Lama-kelamaan sekarang saya semakin dewasa, ternyata saya menemukan jalannya bahwa Islam itu ternyata sangat sempurna. Next, nah, ketika kita sudah punya ilmu tadi, perlu keseimbangan dalam menuntut ilmu, agama, dan ilmu pengetahuan. Karena religion without knowledge is blind. Knowledge without religion is destruction. Jadi, ada dua hal yang berbeda. Saya melihat ketika saya dulu di Kanada itu, orang-orang sana itu Kanada kebanyakan ateis. Saya terpengaruh juga dengan ateis. Kebanyakan sekuler, saya juga terpengaruh. Tapi kelebihannya mereka selalu bertanya tentang apa yang ingin dia tahu. Dia selalu bertanya tentang apa yang ingin dia pelajari. Dan dia menggunakan ilmu-ilmu logika. Tapi ternyata agama itu luar biasa. Sehingga saya mengutip kata-kata Habibie ya. Habibie itu meninggal di usia mungkin hampir 90 tahun kalau saya tidak salah. Seandainya saya tahu, saya akan mempelajari agama dulu, baru teknologi, kata dia. So poinnya adalah jangan lupa, jangan tinggalkan sholat. Kita juga harus tetap patuh terhadap aturan agama. Kalau kita sudah punya ilmu, mendapatkan ilmu, kita harus bisa berimbang.
Dan selanjutnya adalah, ini kata-kata yang saya kutip dari Jim Rohn. Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Jadi orang-orang yang sukses itu melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang yang sukses. Tadi saya sudah mengatakan, tiru orang yang sukses, pelajari dari orang yang sukses. Don't wish it were easier. Wish you were better. Jangan berharap bahwa itu lebih mudah, tapi berharap kita akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau saya mengutip John F. Kennedy, don't pray for an easy life, but pray to be a strong man. Jangan berdoa agar kehidupan itu mudah, berdoalah menjadi orang yang kuat. Mohon maaf, di lingkungan saya sedang azan ini, Pak. Next. Dan satu lagi, bahwa ketika kita sudah berilmu, ketika kita berniat untuk baik, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga berilah manfaat kepada orang lain, baik ilmu, pikiran, harta, atau tenagamu. Dan Jack Ma, ya, dia pernah mengatakan, never give up. Jangan pernah menyerah. Today is hard. Hari ini mungkin sulit, keras. Tomorrow will be worse. Besok akan lebih sulit lagi, lebih keras lagi, lebih buruk lagi. But the day after tomorrow will be the sunshine. Mungkin besok lusanya akan ada matahari terbit. Maksud akan ada kebaikan, akan ada matahari terbit, akan menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan pernah menyerah. Meskipun hari ini sulit, tetap bekerja, tetap semangat. Pasti ada harapan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya putuskan bahwa you are a leader. Semua adik-adik di sini adalah pemimpin. Maka harus tahu kemana arah dan perginya. Make your own roadmap. Adik-adik, semuanya adalah pemimpin. Buatlah roadmap kalian tadi. Life clock mau jadi apa dalam 5 tahun ini, dalam 10 tahun ini, dalam 15 tahun ini. Kalau sudah buat perencanaan itu, laksanakan komitmen dan atur strategi. How to achieve the goal. Jangan sampai tidak. Itu komitmen terhadap diri sendiri. Kalau adik-adik tidak tahu kemana mau pergi, apalagi saya, apalagi yang lain. Jadi, seorang pemimpin itu harus tahu kemana dia harus pergi. Dan satu lagi yang saya kutip, orang yang bisa memberikan semangat kepada orang yang lain, bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, maka dia adalah pemimpin. Jika kita sudah menjadi pemimpin dan bisa memimpin diri sendiri, kita akan bisa memimpin orang lain. Dan selanjutnya, yang terakhir, ya Allah, kita berdoa. Berdoa, bertawakal, karena Allah itu ada dan saya yakin dengan doa-doa ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang thayyib, dan amal yang diterima. Jangan sampai lupakan Allah, karena Dia adalah segala-galanya. Dan yang terakhir dari saya, jika Anda ingin sukses, ini quote pribadi, cintai dan sayangi ibumu. Jangan kecewakan dia. Sukses itu harus melalui banyak kerja keras dan kegagalan. Sukses itu dimulai dari tekad dan melakukan pada hal-hal yang kecil. Menjadi diri sendiri, be yourself. Sukses itu never say no. Jangan pernah mengatakan kita tidak bisa. Kita harus berusaha untuk bisa. Dan sukses itu adalah jaringan dan soft skill. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.